one dance, baby. That one dance. Penerapan yang pertama yaitu pada fungsi biaya, di mana biaya total ini simbolnya adalah C atau cost, sedangkan untuk biaya marginal adalah marginal cost, di mana untuk mencari marginal cost ini kita menurunkan fungsi biaya total atau marginal cost sama dengan C aksen. Jadi biaya total adalah integral dari biaya marginal atau C sama dengan integral MC dx. Jadi kalau misalkan yang diketahui biaya total, yang ditanyakan biaya marginal, maka mencari biaya marginal adalah menurunkan fungsi biaya total tersebut. Tetapi kalau sebaliknya, misalkan diketahui biaya marginalnya, yang ditanyakan adalah biaya total, maka mencari biaya total menggunakan integral dari biaya marginal atau C sama dengan integral MC dx. Nah, ini nanti contoh soalnya bisa dipakai untuk latihan. Kemudian penerapan yang kedua yaitu fungsi penerimaan atau revenue. Jadi penerimaan total atau revenue simbolnya adalah R, sedangkan untuk penerimaan marginal atau marginal revenue itu dapat dicari dengan menurunkan fungsi penerimaan total atau R aksen. Sehingga misalkan diketahui penerimaan totalnya, yang ditanyakan penerimaan marginal, maka MR sama dengan R aksen atau marginal revenue sama dengan turunan dari fungsi penerimaan totalnya. Tetapi kalau misalkan yang diketahui adalah penerimaan marginal, maka untuk mencari penerimaan total adalah integral dari penerimaan marginal atau R sama dengan integral MR dx. Nah, untuk contohnya, carilah penerimaan total dan penerimaan rata-rata dari suatu perusahaan jika penerimaan marginalnya atau marginal revenue-nya MR sama dengan 16 min 4Q. Jadi, dulu waktu mempelajari fungsi penerimaan ada istilah penerimaan total, ini diistilahkan sebagai R, dan juga ada penerimaan rata-rata. Namanya rata-rata kan berarti average, berarti bisa dituliskan average revenue atau AR. Nah, sekarang kita coba kerjakan contoh ini. Tadi pada soal diketahui kalau marginal revenue-nya atau MR-nya itu adalah 16 min 4Q. Nah, tadi yang ditanyakan adalah penerimaan total atau R-nya ini berapa, dan juga penerimaan rata-rata atau average revenue-nya di sini berapa. Untuk mencari penerimaan total atau R yang diketahui MR-nya, maka kita bisa menggunakan rumus integral tadi, sehingga R atau revenue sama saja dengan integral marginal revenue, karena di sini fungsinya dalam Q, maka di sini adalah dx. Nah, ini bisa kita tuliskan R sama dengan integral 16 min 4Q dx. Hasil integralnya kita tuliskan, berarti integralnya 16 dx kan berarti menjadi 16Q, kemudian integralnya 4Q adalah negatif 2Q kuadrat. Karena ini adalah perhitungan integral tak tentu, maka otomatis di sini pasti ada plus C, konstanta. Jadi C di sini bukan fungsi biaya, tetapi C di sini adalah konstanta. Nah, untuk mengetahui fungsi R atau revenue-nya berapa, berarti kan kita harus mencari nilai C ini berapa. Nah, sekarang kalau misalkan penerimaannya itu barang yang dijual tidak ada atau 0, apakah penerimaan barangnya itu ada? Jadi mungkin bisa diasumsikan jika tidak ada
barang yang diproduksi atau di sini sehingga tidak ada barang yang terjual. Kalau nggak ada yang diproduksi berarti tidak ada yang terjual, maka penerimaannya ada atau tidak. Jadi misalkan jika tidak ada barang yang diproduksi atau yang terjual, ini kan sama saja dengan istilahnya itu H-nya sama dengan 0. Logikanya kalau H-nya 0, R-nya bagaimana? Punya penerimaan tidak? Berarti kan kalau nggak ada barang yang terjual, maka penerimaannya itu juga akan 0. Maka kalau tadi H-nya 0, penerimaan yang diperoleh juga 0. Nah, kalau misal H-nya 0 supaya R-nya 0, maka di sini akibatnya nilai C-nya harus juga 0. Sehingga diperoleh fungsi penerimaan total atau R-nya adalah 16H min 2H kuadrat. Inilah penerimaan totalnya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah mencari penerimaan rata-rata atau average revenue. Yang namanya rata-rata itu adalah jumlah keseluruhan dibagi dengan banyaknya berapa. Nah, atau di sini bisa dituliskan bahwa average revenue itu adalah R dibagi dengan H, sehingga R-nya tadi 16H min 2H kuadrat dibagi H, diperoleh ini 16 min 2H. Nah, dari hasil ini berarti dapat dikatakan bahwa average revenue-nya adalah 16 min 2H. Inilah cara mencari penerimaan total dan juga penerimaan rata-rata apabila diketahui penerimaan marginalnya atau marginal revenue. Nah, berikutnya adalah fungsi utilitas. Fungsi utilitas atau utilitas total ini disimbolkan dengan U. Jadi utilitas U, utilitas marginal adalah MU, dapat dicari dengan turunan dari fungsi utilitasnya. Sedangkan kalau misalkan diketahui fungsi utilitasnya, maka mencari utilitas total adalah dengan integral dari utilitas marginal atau U sama dengan integral MU dh. Nah, ini ada contoh soal, nanti bisa digunakan sebagai latihan. Berikutnya adalah fungsi produksi. Fungsi produksi atau produk totalnya P sama dengan Fx dengan P keluaran dan X adalah masukan. Produk marginal atau marginal produk itu dapat dicari dengan turunan pertama dari fungsi produk totalnya. Nah, kalau diketahui fungsi produk total yang ditanyakan produk marginal, maka mencarinya MP sama dengan P aksen atau turunan pertama dari fungsi P. Sedangkan kalau yang diketahui adalah marginal produk, yang ditanyakan produk totalnya, maka untuk mencari produk total itu dengan menggunakan integral dari produk marginal atau P sama dengan integral MP dx. Nah, inilah ada contoh soal, juga bisa nanti kalian pakai untuk latihan. Nah, penerapan integral berikutnya adalah mengenai surplus konsumen. Jadi, surplus konsumen atau konsumen surplus ini mencerminkan suatu keuntungan lebih yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Fungsi permintaan P sama dengan FQ menunjukkan jumlah sesuatu barang yang akan dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Jika harga pasar
tingkat harga pasarnya itu PE, atau di sini harga pasar di sini maksudnya adalah harga saat keseimbangan pasar, berarti PE, maka bagi konsumen tertentu yang sebetulnya mampu dan bersedia membayar dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar atau PE, hal ini akan menjadi keuntungan baginya. Nah, misalkan ada seorang konsumen itu sebenarnya mampu dan mau membeli suatu barang dengan harga 10.000, tetapi karena di pasaran harganya itu 5.000, nah berarti di sini konsumen tersebut juga mengalami keuntungan, di mana sebenarnya dia mampu dan bersedia membayar lebih tinggi, tapi ternyata harga pasarnya itu lebih rendah. Misalkan tadi dia sebenarnya ingin bayarnya, mampu dan mau membayar 10.000, tetapi ternyata harganya 5.000, berarti itu adalah suatu keuntungan. Nah, keuntungan lebih semacam inilah yang disebut dengan surplus konsumen. Secara geometri, besarnya surplus konsumen ditunjukkan oleh luas area di bawah kurva permintaan tetapi di atas tingkat harga pasar. Sekali lagi, tingkat harga pasar di sini maksudnya adalah harga keseimbangan pasar. Jadi secara geometri, sekali lagi, untuk mencari besarnya surplus konsumen ditunjukkan oleh luas area di bawah kurva permintaan tetapi di atas tingkat harga pasar atau harga keseimbangan pasar yang biasanya disimbolkan dengan PE. Nah, ini di sini ini adalah harga pasarnya PE, ini adalah titik keseimbangannya. Kalau ini titik keseimbangan, ini adalah PE, dan di sini adalah QE. Yang ini adalah kurva permintaan karena surplus konsumen kaitannya dengan permintaan. Nah, ini kurva permintaan. Tadi untuk mencari surplus konsumen itu adalah luas area. Jadi kita menghitung luas areanya yang di bawah kurva permintaan dan di atas tingkat harga pasar atau harga keseimbangan pasarnya. Nah, ini untuk menghitung surplus konsumen ada beberapa cara, karena jika dilihat misal kita mau menghitung luas daerah, nah batasnya itu bisa menggunakan batas Q ataupun menggunakan batas P. Jadi jika fungsi permintaan berbentuk P sama dengan, walaupun sebenarnya suatu soal itu bisa dikerjakan dengan berbagai macam cara. Jika fungsi permintaan berbentuk P sama dengan, maka CS atau konsumen surplusnya adalah integral dari FQ DQ. Jadi ini lebih kepada karena batasnya menggunakan Q, jadi CS konsumen surplus sama dengan integral FQ DQ dikurangi QE kali PE. QE tadi adalah kuantitas keseimbangan, sedangkan PE adalah harga keseimbangan. Nah, ini batasnya tadi menggunakan Q. Berarti di sini batas bawah dari integralnya itu adalah 0 dan batas atasnya adalah QE. Sedangkan jika fungsi permintaan berbentuk Q sama dengan, maka konsumen surplusnya itu adalah integral FPDP. Nah, karena di sini batasnya itu adalah P, berarti kita menggunakan batas bawah dan juga batas atas. Di sini kan 0P. Maka di sini ini titiknya adalah P-nya di sini. Sehingga ini batas bawahnya adalah PE, batas atasnya adalah P. Jadi baik menggunakan cara yang pertama atau yang kedua dengan batasnya itu Q dan batasnya P, hasilnya nanti pasti akan sama. Selain ada surplus konsumen, ada juga surplus produsen. Surplus produsen mencerminkan suatu keuntungan lebih yang dinikmati oleh produsen tertentu
berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkannya. Fungsi penawaran P sama dengan FG menunjukkan jumlah suatu barang yang akan dijual oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Jadi, jika tingkat harga pasar misalkan PE, maka bagi produsen tertentu yang sebetulnya bersedia menjual dengan harga yang lebih rendah dari PE, hal ini akan menjadi keuntungan baginya. Misalkan ada seorang produsen yang sebenarnya bisa menjual barangnya itu dengan harga 2.000, tetapi karena harga pasar atau harga keseimbangan pasarnya itu 10.000, maka dia akan mengikuti harga pasarnya. Berarti kan dia mempunyai untung. Sebenarnya dia mau menjual 2.000, tetapi ternyata harus dijual dengan harga 10.000. Nah, keuntungan semacam inilah yang disebut dengan surplus produsen. Secara geometri, besarnya surplus produsen ditunjukkan oleh luas area di atas kurva penawaran tetapi di bawah tingkat harga pasar. Jadi yang dilihat adalah luas daerah, jadi menghitung luas daerah atau luas area di atas kurva penawaran tetapi di bawah tingkat harga pasar. Nah, mengerjakannya langkah-langkahnya mirip seperti kalau mencari surplus konsumen. Nah, ini adalah harga pasarnya PE. Kalau kita garis begini, ini adalah kurva penawaran. Dan surplus produsen itu adalah area di atas kurva penawaran di bawah tingkat harga pasarnya. Nah, ini menghitung surplus konsumen juga bisa beberapa macam cara. Jika fungsi penawaran berbentuk P sama dengan FG, maka PS atau produsen surplus ada sama dengan QE kali PE sama dengan integral. Nah, karena di sini integral FG DG variabelnya Q, berarti kita lihat dari batas yang Q. Batas yang Q di sini berarti dari 0 sampai QE atau kuantitas keseimbangan pasar. Tapi jika fungsi penawaran, maaf ini harusnya penawaran berbentuk Q sama dengan FP, maka PS itu sama dengan integral FP kali DP. Nah, di sini karena variabelnya P, maka kita menggunakan batas yang P. Batas yang P di sini berarti kalau ini PE, ini kan adalah P-nya. Maka bisa dituliskan batas bawahnya adalah P dan batas atasnya adalah PE. Jadi mau kita menghitung surplus produsen dengan batas atas batas bawah yang Q atau menggunakan batas yang P, nanti hasilnya akan sama. Nah, ini ada contoh mengenai surplus produsen nomor 1, 2, 3. Nanti bisa digunakan sebagai latihan, dan langkah menghitungnya itu mirip seperti kalau menghitung surplus konsumen. Baik, yang berikutnya adalah mengenai surplus total. Surplus total adalah penjumlahan antara surplus konsumen dan surplus produsen. Secara matematis, surplus total dapat dituliskan menjadi TS sama dengan CS plus PS, di mana TS sama dengan surplus total, CS sama dengan surplus konsumen, PS sama dengan surplus produsen. Jadi kita cari surplus konsumen, dicari surplus produsennya, kemudian hasilnya dijumlahkan, maka akan ketemu surplus totalnya. Nah, ini contoh untuk surplus total. Nanti bisa kalian hitung sebagai latihan. Jadi baik nanti surplus konsumen, surplus produsen, itu langkah mengerjakannya mirip, hanya kurvanya dan batasnya yang berbeda. Konsepnya intinya adalah mencari luas area. Kalau surplus konsumen mencari luas area yang di bawah kurva permintaan, di atas tingkat harga pasarnya. Tetapi kalau mencari surplus produsen dapat dicari dengan menggunakan perhitungan luas area atau luas daerah di atas kurva penawaran dan di bawah tingkat harga pasarnya.
Baik, sekian dulu untuk penerapan integral di bidang ekonomi.